Pemirsa, Wamanaker Emmanuel Ebenezer meminta Sritex tetap membayar pesangon menyusul penangkapan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Noel memastikan pembayaran hak-hak eks buruh PT Sritex harus berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman Sritex untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya. Hal ini menyusul penangkapan Direktur Utama PT Sritex periode 2005-2022 Iwan Setiawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank pada PT Sritex oleh Jampitsus Kejagung. Noel memastikan terkait pelelangan aset perusahaan, perekrutan kembali mantan pekerja, hingga pembayaran hak-hak eks buruh PT Sritex harus terus berjalan. Tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama, ya nggak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon. Pak Menteri saya coba membangun komunikasi lewat saya untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban perusahaan terkait pesangon. Nah itu saya sampaikan langsung ke Iwan dan Wawan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh, ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Itu entah kurator, ini kan persoalan teknis aja nih mereka nih, gitu. Kan nanti kalau menurut kurator, kalaupun kita memberi, ya harus laku dulu nih, harus ada duitnya dulu. Ya kan rasional alasannya gitu, alasannya rasional menurut saya. Itu bagaimana kita mau bayar kalau seandainya ini juga belum terjual, asetnya belum terjual. Itu alasan yang rasional. Gitu. Tapi pasti dibayar pesangon sama THR yang ya harus dong, itu kan hak kawan-kawan buruh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 55 saksi dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit pada PT Sritex. Salah satunya Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah dan apartemen 3 tersangka kasus Sritex. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita total 15 barang bukti berupa barang elektronik dan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menilai ada kejanggalan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Pada tahun 2020, PT Sritex mengalami keuntungan besar, namun kemudian merugi habis-habisan pada tahun 2021. Kejaksaan Agung mencatatkan adanya kejanggalan dalam perhitungan laba PT Sri Rejeki Isman atau Sritex pada periode 2020 hingga 2021. Hanya dalam kurun waktu setahun, perusahaan tekstil tersebut dari untung kemudian langsung mengalami kerugian yang sangat signifikan. Penyidik melihat perbandingan keuntungan dan kerugian pada tahun 2020 dan 2021 sangat jauh dan dinilai janggal. Dalam kasus ini, Kejagung menemukan adanya aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Perbuatan tersebut membuat negara rugi ratusan miliar rupiah. Adanya kerugian dengan nilai mencapai 1,08 miliar US dollar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya pada tahun 2020 PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32 US dollar Amerika atau setara dengan 1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam 1 tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan.